Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih membahas hadis terkait adzan. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," apabila kalian mendengar muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin. Faqulu mithla ma yaqul. Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tumul muadzin," apabila kalian mendengar muadzin, muadzin itu artinya adalah orang yang adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sami'tum," kalian mendengar. Berarti kalau seandainya tidak mendengar, maka tidak perlu menjawab adzan. Dan kalau mendengarnya itu sebagian lagi tidak mendengar, maka yang kita jawab adalah yang kita dengar. Faqulu, maka ucapkanlah. Fa di sini adalah fa litakib. Yufidu al-mubadarah. Artinya segera. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Jadi tidak kemudian dijamak. Muadzin Allahu Akbar sampai hayyalah shalah baru dia jawab adzan dijamak, tidak. Namun ketika muadzin mengucapkan sebuah lafaz adzan, maka dia segera langsung mengucapkan lafaz yang disampaikan, yang dibaca oleh muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan masyru'iyatu mutaba'atil muadzin. Disunahkannya mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Disunahkannya mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Sampai-sampai jamaah, sebagian ulama seperti sebagian dari ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasannya menjawab adzan itu hukumnya wajib. Sampai-sampai mereka berpendapat menjawab adzan hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau seandainya hukumnya wajib, yang tidak jawab adzan dosa. Namun wallahu a'lam, jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat bahwasannya menjawab adzan itu tidak sampai kepada hukum wajib. Namun hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa kita katakan sunnah? Padahal Nabi SAW mengatakan, faqulu, ucapkanlah mithla ma yaqul. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Di dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan kata perintah. Dan kata perintah secara asal menunjukkan akan apa? Wajib. Namun kenapa kita katakan sunnah? Jumhur ulama mengatakan dikatakan sunnah karena di sana ada hadis lain yang menunjukkan bahwasannya menjawab adzan itu hukumnya tidak wajib. Di antaranya hadis Malik ibn Huwairits. Nabi SAW bersabda, "Fa'idha hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Kata Nabi SAW kepada Malik ibn Huwairits ketika dia mau pergi, kata Nabi SAW, kalau seandainya sudah datang waktu sholat,
maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan, kemudian yang menjadi imam adalah yang tertua di antara kalian. Di dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengajarkan, tidak mewajibkan kepada Malik ibn Huwairits untuk menjawab adzan. Hanya diajarkan agar adzan, kemudian setelah selesai adzan, yang menjadi imam adalah yang tertua. Padahal jamaah, di saat itu Nabi SAW sedang dalam keadaan memberikan pelajaran kepada Malik ibn Huwairits. Yang Malik ibn Huwairits di sini dia akan pergi ke kampungnya. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan kepadanya menjawab adzan, kata para ulama ini menunjukkan bahwasannya menjawab adzan ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Namun saya sampaikan khilaf para ulama agar menjadi perhatian bagi kita semua. Ternyata menjawab adzan ini bukan perkara yang sepele. Karena sampai-sampai ada ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Walaupun kita kuatkan hukumnya adalah sunnah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sabda Nabi, faqulu mislama yaqul. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Ini seperti di sini seperti apa? Apakah seperti lafadznya atau seperti caranya? Tentu jawabannya seperti apanya? Lafadznya, bukan caranya. Kalau caranya nanti yang jawab adzan juga teriak-teriak. Sebagaimana muadzin teriak-teriak. Tapi sama di sini bukan sama dari caranya. Bukan muadzin Allahu Akbar, yang dengar apa? Allahu Akbar, tidak. Namun sama di sini adalah sama lafadznya. Jadi ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai akhir wastusniya min dalika hayalatan. Dikecualikan dari lafadz-lafadz adzan adalah 2 hayalatan. Maksudnya adalah ketika muadzin mengucapkan hayyalas shalah, hayyalal falah, maka seseorang yang mendengar jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau Allahu Akbar jawabannya sama. Sampai akhir sama kecuali 2, yaitu hayyalas shalah, hayyalal falah. Kenapa? Apa hikmahnya kok beda? Yang pertama adalah hayyalas shalah, hayyalal falah. Ini adalah ajakan. Hayyalas shalah, mari salat. Hayyalal falah, mari menggapai kemenangan. Ajakan. Dan ini cocok untuk muadzin. Karena memang muadzin itu sedang ngajak orang untuk salat, ngajak orang untuk menggapai kemenangan. Sedangkan yang tidak adzan, orang yang mendengar, dia mau ngajak siapa? Sehingga diganti dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Ini hikmah yang pertama. Karena muadzin itu tujuannya adalah untuk mengajak, sedangkan yang mendengar dia tidak mengajak siapapun. Sehingga ketika hayyalas shalah, dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ini menunjukkan tawakal seorang hamba kepada Allah. Ketika dia diajak oleh muadzin, hayyalas shalah, hayyalal falah, mari salat, mari meraih kemenangan. Dia sadar bahwasannya dia tidak bisa salat, dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya untuk mengambil air wudhu kecuali kalau karena pertolongan dari Allah. Sehingga dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya ya Allah kecuali dari kamu. Saya nggak bisa sholat kecuali karena taufik darimu. Saya nggak bisa wudhu karena taufik darimu. Saya nggak bisa bangun kecuali karena nikmat darimu. Sehingga ketika seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah jamaah, menunjukkan akan tawakal dia kepada Allah Ta'ala. Sehingga la haula wala quwata illa billah ini jamaah dikenal dengan kalimatul isti'anah. Kalimat yang tujuannya adalah minta tolong. Jadi ketika diajak sholat, kita langsung minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantu saya agar saya bisa menjalankan sholat. Dia tuh kabar, la haula wala quwata illa billah, namun maknanya adalah minta tolong. Seperti doa Nabi Ayub, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Di sini enggak ada permintaan. Di sini adalah pengkabaran. Namun maknanya adalah minta tolong. Begitu pula la haula wala quwata illa billah. Maknanya adalah apa? Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi hikmah. Kenapa kok yang hayyalas shalah hayyalal falah? Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Yang pertama adalah karena muadzin mengucapkan hayyalas shalah itu tujuannya adalah untuk apa? Mengajak. Sedangkan seorang yang mendengar dia tidak mengajak siapapun kecuali dirinya. Yang kedua, ketika kita mengucapkan hayyala haula wala quwata illa billah, sama saja kita sedang minta tolong sama Allah agar dibantu dalam menjalankan sholat. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah bagaimana dengan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Dalam azan subuh kita mendengar as-salatu khairun minan naum. Ada yang mengatakan bahwasannya ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum, kita menjawab shadaqata wa bararta. Namun wallahu alam hadisnya lemah. Jadi menjawab shadaqata wa bararta ini hadisnya lemah. Yang kedua ada yang mengatakan jawabannya seperti la haula seperti hayyalas shalah. Jadi kalau hayyalas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah, as-salatu khairum minan naum juga apa? La haula wala quwata illa billah. Karena as-salatu khairum juga ajakan. Sehingga ketika diajak salat, maka orang yang mendengar dia segera minta tolong sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Pendapat yang ketiga dan wallahu alam, ini yang saya condong kepadanya adalah mengucapkan seperti apa yang diucapkan. Jadi kembali kepada keumuman hadis. Faqulu mithla ma yaqul. Ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Sedangkan yang dikecualikan Nabi adalah hayyalas shalah hayyalal falah, sehingga selainnya secara umum kembali kepada hukum asal. Sehingga ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum, kita pun mengucapkannya sama, as-salatu khairun minan naum. Jadi ada pendapat yang pertama tadi apa? Shadaqata wa bararta. Ada yang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ada pula yang berpendapat sama seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini poin ketiga. Poin keempat adalah keutamaan menjawab adzan. Keutamaan menjawab adzan. Yang pertama, menjawab adzan di antara sebab seseorang masuk ke dalam surga. Masya Allah jamaah, amalan yang ringan tapi ternyata menjadi sebab seseorang masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwasannya Nabi bersama para sahabatnya sedang bersama, kemudian Bilal azan. Setelah Bilal selesai azan, Nabi bersabda, man qala mithla ma qal, siapa yang mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin biyaqinin, dengan yakin. Ketika mengucapkan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah dengan yakin, meyakini apa yang dia ucapkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhalal jannah. Orang yang seperti ini mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama jamaah. Yang kedua, orang yang menjawab azan doanya mustajab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal muadzin, maaf kata para sahabat, innal muadzinina yafdulunana. Wa Rasulullah, para muadzin ini telah para muadzin telah mendahului kami dalam kebaikan. Mereka memiliki kemuliaan di atas kami. Mereka sudah dapat kemuliaan adzan. Terus kita bagaimana wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Qul kama yaqulun. Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh para muadzin. Fa'idan tahaita fas'al tu'toh. Kalau seandainya selesai kamu dari menjawab adzan, maka berdoalah kepada Allah dan Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kalian, doa kamu. Ini menunjukkan bahwasannya menjawab adzan, kemudian setelah adzan dia berdoa, ini adalah diantara sebab doa seseorang apa? Diterima atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, orang yang menjawab adzan diantara orang yang kelak akan mendapatkan syafaat. Di antara amalan untuk mendapatkan syafaat adalah dengan menjawab adzan.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar adzan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini yang pertama. Yang kedua, summa sallu alayya. Kemudian kalian bersolawat. Jadi habis ketika adzan kita jawab adzannya. Habis selesai adzan kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhirnya. Yang ketiga, summa salullaha li al-wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Wasilah itu adalah doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah Nabi Muhammad wasilah. Jadi siapa yang melakukan 3 amalan ini? Tadi yang pertama apa? Jawab adzan. Yang kedua habis adzan apa? Sholawat. Yang ketiga doa setelah adzan. Kata Nabi SAW, faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang berdoa setelah adzan, doa setelah adzan, memintakan kepada wasilah, kedudukan yang tinggi, maka halal baginya syafaatku. Ini beberapa di antara keutamaan menjawab adzan. Semoga bermanfaat, menjadi motivasi bagi kita jamaah untuk berusaha menjalankan sunnah yang ringan ini, namun ternyata keutamaannya sangat besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.